Salam alaikum. Bapak Yahweh memberkati saudara. Malam ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema avodah. Avodah itu sama dengan kita berbakti. Namun sebelumnya saudara, kita akan mendengarkan pujian yang akan dinaikkan oleh Pak Man. Ya. Coba tolong dibantu Pak Putut, ya terima kasih. Mike, tolong diambilkan mic. Musiknya mungkin bisa dibantu. Salam. Salam. Haleluya. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan buat saya malam ini untuk naikkan pujian sebagai rasa syukur. Terima kasih saya kepada Bapak Yahweh yang telah memberi saya usia hari ini genap 80 tahun. Ya, puji Tuhan, Bapak Yahweh ngasih usia 80 tahun. Saya dalam kondisi yang sehat, tidak sakit-sakitan ya. Jadi saya bersyukur. Kalau tinggal di rumah bahagia, sakit-sakitan ya namanya tidak bahagia ya, puji Tuhan. Oleh karena itu sebagai rasa syukur, terima kasih saya akan mempersembahkan 2 lagu pujian untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Haleluya. Lagu yang pertama saya beri judul Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, hanyalah Engkau satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau, Yesus Tuhan. Bersyukur kepadamu, Kau tunjuk keselamatan dan hidup kekal. Semenjak aku berserah kepadamu, pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Angkat hatiku, bawa lidahku menyembahmu selalu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Yesus Tuhan, hanyalah Engkau satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau,
Tuhan, aku bersyukur kepadamu Yesua. Kau tunjukkan jalan kebenaran dan kau berikan keselamatan dan sukacita semenjak aku berserah kepadamu. Ajarlah aku untuk mengenalmu lebih dalam. Pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Bawa lidahku untuk memujimu dan menyembahmu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Haleluya. Nah, sebagai lagu yang kedua saya beri judul Jiwaku Haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yahweh kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yahweh. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yahweh kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yahweh. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia,
setia selamanya. Waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, jangan turun dulu Pak Man. Pak Man itu di Rumah Bahagia sudah berapa lama? Ya, Kira-kira sudah berapa lama di Rumah Bahagia? di Di Rumah Bahagia? berapa? Di rumah bahagia Ya sudah sejak pertama ya. 5 tahun ya. Ya kira-kira. Sekarang Pak Man sudah berumur 80. 80 ya. 80 ya. Saya ucapkan atas nama seluruh jemaat dan saya pribadi selamat ulang tahun Pak Man. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, kita berdoa untuk Pak Man, Saudara. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk Pak Man. Haleluya. Bapak Yahweh, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk mempelai-Mu, Pak Man, yang pada hari ini memasuki usia 80 tahun. Kami mohon Bapak Engkau memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, serta kekuatan yang luar biasa di dalam iman kepadamu, sehingga Engkau akan berikan umur yang panjang sampai Yesua datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan akan selalu menuntun dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Man. Terima kasih. Iya. Iya. An. Oke, baik saudara-saudara, kita akan mulai pembahasan kita yaitu tentang avodah atau ibadah atau kebaktian, saudara. Kebaktian itu apa sebetulnya dan bagaimana sikap kita jikalau ada yang memanggil dan menyuruh kita untuk kebaktian. Kebanyakan orang kalau di Magelang, saudara, ketika diajak ibadah, mereka berkata, engko sik ge ono masalah katanya. Nah, padahal melalui nama Bapak Yahweh segala masalah seberat apapun Tuhan pasti akan mampu menyelesaikannya. Ya. Sekarang kita akan baca ayatnya, saudara. Mari kita akan baca. Ya, di dalam kitab Tehillim pasal 122 ayat yang pertama. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, saudara berkata, di sini Raja Daud mengatakan, aku kenapa saudara? Bergembira. Ada orang yang diajak ibadah, diajak berbakti, mereka mengatakan masih banyak masalah. Ada lagi yang mengatakan saya kayak males. Ada lagi yang mengatakan saya belum ada keinginan. Banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan. Tetapi kita tahu bahwa Raja Daud, salah satu kehidupannya kenapa dia bisa sukses, karena dia begitu dekat sama Tuhan. Dan ketika diajak orang untuk ibadah, berbakti kepada Tuhan, mereka tidak mengeluh, tetapi Daud merasa bergembira, saudara. Padahal mungkin yang mengajak itu ajudannya, yang mengajak itu orang yang di bawahnya dia,
tetapi dia merasa bahwa saat ibadah itu adalah saat yang paling indah. Ibadah itu bukan sekedar kehadiran. Nah, ini saya pisahkan terlebih dahulu, saudara. Kalau yang ibadah seperti malam ini itu namanya ritual. Tapi ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam pola Ibrani, ibadah bukan hanya datang ke tempat pertemuan. Jadi bukan hanya, ya, jadi bukannya kita cuma datang saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Datang ke tempat pertemuan, menyanyi atau mendengarkan firman. Kata ibadah itu berhubungan dengan konsep hidup manusia. Ketika dia bekerja, melayani orang, dia melayani dengan sukacita, dia melayani dengan senyum yang manis. Itu juga merupakan bagian dari ibadah. Ya, jadi sekali lagi ibadah itu bukan hanya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersatu seperti malam hari ini. Jadi ini ada dua, satu kehidupan sehari-hari dan satu adalah ritual. Nanti kita akan bahas dua-duanya, saudara. Bagaimana jadinya kalau orang dagang tetapi cemberut terus, bisa jadi berkat enggak? Tidak jadi berkat. Orang bahkan untuk datang ke warung kita pun males, saudara, karena wajahnya besengut terus, enggak jadi berkat, saudara. Tapi kalau wajahnya itu menarik, senyumnya menarik, wah, apalagi kalau memberi dengan harga yang sedikit miring dari yang lain, wah, itu banyak sekali peminatnya, saudara. Saya ambil contoh, misalnya saya dulu beli komputer itu di Magelang, saudara. Tetapi di Jogja itu saya juga punya langganan yang jual komputer. Kalau saya datang ke situ dan pembelinya banyak, mereka pasti akan mengatakan, "Pak Lukas, tunggu ya Pak." Ya, saya tahu kode ini. Ketika dia bilang tunggu ya, begitu pembelinya sudah habis, saya punya harga spesial, saudara, lebih murah daripada mereka. Nah, orangnya ramah sekali, ya. Jadi saya ingin ketika kita mengatakan aku ibadah, itu sebetulnya juga saat kita bekerja apapun. Bisa saja bekerja sebagai tukang masak, bisa saja bekerja sebagai pencuci pakaian, itu bisa dipergunakan waktu pekerjaan itu untuk ibadah. Seperti misalnya memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, sambil kita melakukan sesuatu, hati kita selalu naik mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dengan seperti itu, maka jikalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan bisa tembus, saudara. Misalnya mereka mau nyantet, mau mengutuki, nggak bisa tembus, ya. Jadi ibadah itu seperti itu, saudara. Kemudian avodah itu memiliki makna bukan cuman beribadah saja, tetapi bekerja, melayani, mengabdi, memberikan hidup. Jadi bagi pola Ibrani, ibadah bukan kegiatan yang kita lakukan untuk Bapa Yahweh saja, tetapi kehidupan yang kita serahkan kepada Bapa Yahweh. Seseorang bisa hadir secara fisik dalam kehila, tetapi hatinya jauh. Namun orang yang setia membawa seluruh hidupnya
menjadi korban yang hidup. Saya selalu mengatakan bahwa gaji dan rezeki itu berbeda. Kalau gaji itu tetap bisa saja cuma 500.000, bisa saja cuma 1 juta, tapi rezeki itu bisa sampai 200 kali lipat, bisa 300 kali lipat. Namanya rezeki itu di luar daripada gaji, saudara. Nah, bagaimana rezeki kita bisa menempel di dalam kehidupan kita? Yaitu caranya tetap beribadah. Ya, jadi ibadah itu tidak selalu di dalam gereja, di dalam kehilat. Tetapi waktu kita bekerja, waktu kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, itu namanya ibadah. Sampai di sini saudara paham? Ya, jadi tidak ada salahnya kalau saudara sedang masak, mungkin sambil memuliakan Tuhan, berkata, Tuhan, aku bersyukur aku bisa masak, aku bersyukur aku diberi kepandaian. Atau mungkin saudara sambil masak memuji Tuhan, itu juga ibadah. Ya, jadi seperti itu saudara. Kita lanjut. Ya, 1. Kesetiaan berasal dari emunah. Dalam bahasa Ibrani, kesetiaan adalah berasal dari akar kata aman. Makanya kokoh, teguh, dapat dipercaya, berdiri kuat. Yang namanya iman itu sekalipun ada tantangan, ada hambatan, dia akan tetap setia, dia akan tetap teguh, saudara. Lanjut. Menariknya, kata aman juga menjadi dasar, menjadi akar dari kata amin. Jadi ketika seseorang berkata amin, sebenarnya ia sedang berkata, ini benar, aku berdiri di atasnya. Kesetiaan dalam ibadah berarti tetap berdiri pada Yahweh, walaupun perasaan berubah, keadaan berubah, dan manusia mengecewakan. Saya seringkali di WA oleh orang, mereka itu isinya keluhan, saudara. Mengeluh saja, mengatakan usaha saya sepi lah, saya gajinya kecil lah. Saya bilang, kenapa kok kamu tidak mengucap syukur? Sekalipun gaji kecil bukan berarti kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gaji bisa saja kecil, tapi rezeki bisa besar enggak? Bisa besar. Ini yang tidak orang tahu, saudara. Ya, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari isinya mengeluh. Saya gajinya kecil, pekerjaannya berat. Ya, seperti waktu yang lalu ada yang WA saya nggak sebut namanya, dia mengeluh. Saya katakan, kenapa kamu setiap WA sama saya isinya mengeluh? Cobalah kamu belajar, jangan mengeluh. Dengan alasan dia bilang, kalau gaji saya besar, kan perpuluhan saya besar katanya. Ya, sekalipun perpuluhan kamu kecil, tapi rezeki kamu bisa besar enggak? Kan kamu bisa besar. Tapi karena keluhan itu alam roh nutup, saudara. Ya, sekali lagi, jikalau kita mengeluh di dalam hati saja, itu alam roh nutup. Ya, ingat baik-baik ini. Ini kita bicara tentang dunia supranatural. Jadi kalau kita ingin rezeki kita mengalir, kita disukai orang, kita dilalai ketemu sama pengusaha besar, bisa saja terjadi karena kita banyak mengucap syukur, saudara. Seringkali orang itu hanya melihat tentang apa yang kelihatan. Kita tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Itu kesalahannya.
Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada saudara, sekalipun pekerjaan saudara berat, tapi tersenyumlah, bersyukurlah. Setidak-tidaknya, saya katakan, setidak-tidaknya kamu bersyukur karena kamu sudah mengenal nama Yahweh. Tadi juga saya ngasih WA kepada seseorang yang mengeluh. Saya katakan, kamu pernah bersyukur enggak? Dia bilang, bagaimana saya bersyukur, Pak? Kehidupan saya seperti ini. Nah, kalau hari ini kamu mengeluh, maka keluhan hari ini akan terjadi beberapa hari kemudian. Tapi sebaliknya, kalau hari ini bersyukur, yang kamu syukuri itu akan terjadi di kemudian hari. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah punya kendaraan bermotor. Beberapa hari kemudian bisa dapat nggak? Bisa, saudara. Karena setiap kita mengucap syukur, itu sama dengan mencipta. Nah, ini saya kasih tahu kepada saudara, jangan sampai, loh, aku sudah ibadah Minggu, Rebo, Sabtu setia kok berkatnya seret. Ya bisa jadi pikiran kita yang ngaco, saudara. Makanya saya ingin supaya pekerjaan apapun yang saudara alami, bersyukurlah, senyumlah. Ya, di sini saya gambarkan ada seorang yang membawa buyung, sekalipun ya katakanlah cukup berat, saudara, pekerjaannya harus berjalan kaki cukup jauh membawa air, tetapi dia mensyukuri, ya. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita. Yang kedua, Kehila itu bukan gedung, tetapi tubuh yang terikat. Kata Kehila berasal dari kata kahal. Kahal itu jemaat, ya, artinya berkumpul, dipanggil bersama, dikumpulkan untuk satu tujuan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau saudara kumpul seperti malam ini, tujuannya apa? Memuliakan Bapak Yahweh, ya. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan kita berkumpul tujuan kita berkumpul itu hanya untuk memuliakan Bapak Yahweh, lain tidak, saudara. Kemudian dalam pola Ibrani, umat Yahweh bukan kumpulan orang yang kebetulan bertemu. Kehila adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi satu keluarga rohani, seperti batu-batu dan bangunan. Satu batu saja kuat, tetapi batu yang tersusun menjadi rumah. Demikian juga iman pribadi membutuhkan komunitas. Seperti orang ini memanggul batu, kenapa harus banyak, saudara? Karena dipakai untuk pondasi, dipakai untuk dinding. Kan tidak mungkin cuma satu. Begitu juga kita. Kalau kita memiliki iman, aku kuat, ya, aku tegar, ya pasti Tuhan akan tolong. Saya sangat prihatin, saudara, kalau melihat seseorang yang ngomong kepada saya begini, Tuhan itu kok tidak adil, hidup saya kok berat, saya pinginnya mau bunuh diri, kata. Kalau ada kereta api, saya mau tabrakkan kereta api. Saya katakan, emangnya dengan bunuh diri itu selesai? Enggak selesai. Di dalam dunia ini saja yang dikatakan masih ada pengharapan, itu saja kamu tidak kuat. Apalagi kalau sampai bunuh diri.
bunuh diri itu jutaan kali lipat penderitaan dari sekarang. Dan itu tidak pernah bisa lepas kalau kita masuk ke dalam neraka. Jadi mumpung kita hidup di dalam dunia ini, saya katakan seberat apapun, saya hanya berpikir begini, paling-paling juga seberat-beratnya saya hidup di dunia ini paling berapa tahun dibanding dengan penderitaan yang terjadi selama-lamanya. Makanya saya ingin sekali lagi dengan tema avodah ini kita betul-betul menyadari dimanapun kita berada itu tempat kita beribadah. Kalau seperti ini, sekali lagi ini adalah bentuk ritual, tetapi di luaran itu bentuk kehidupan sehari-hari. Jadi baik di dalam kehilat maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya avodah, dari yang namanya suatu peribadatan, ketaatan, saudara. Ya. Yang ketiga, kesetiaan diuji ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang setia ketika dilihat pemimpin, dihargai jemaat, mendapat perhatian. Tetapi pola Ibrani melihat hati. Yahweh melihat bagian yang tersembunyi. Artinya kita melakukan tugas apapun, jangan supaya biar aku dilihat orang. Paling tidak ada orang mengatakan, wah hebat. Jangan seperti itu. Yang penting kita mau jujur dengan Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang tahu, tetapi kita melakukan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Seperti di dalam kitab suci, Paulus mengatakan, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah seolah-olah itu untuk Bapa Yahweh. Sekalipun mungkin saudara mencuci pakaian untuk anak saudara, mencuci pakaian untuk suami saudara, tetapi saudara lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Saudara yang nyapu juga begitu. Saudara nyapu seolah-olah saya sedang nyapu untuk Tuhan. Dan pengertian ini sudah ada di dalam hati saya sejak saya bertobat, saudara. Ketika saya pertama bertobat, saya datang mesti 1 jam di muka. Ya, 1 jam di muka, saya bersihi mimbar, kemudian kursi, kemudian alat musik. Walaupun saya tidak pintar main alat musik, tapi saya bersihi semua. Dan saya lakukan itu dengan tujuan, siapa tahu Tuhan itu senang. Saya lihat, wah kok ini gereja kok tidak ada drumnya. Saya dulu punya cincin, ya, cincin kawin sama cincin yang ada batunya. Kebetulan saya tidak senang pakai cincin, tak jual, tak belikan drum. Agar supaya saya juga bisa berlatih drum, setidak-tidaknya nenek saya dulu kan punya nampan terbuat dari kuningan, tak bolongi, saudara, buat main drum. Walaupun nenek saya, nampannya kok bolong, tak bolongi, saudara. Saya main drum, ya, sak bisa-bisane wis. Siapa tahu hati Tuhan itu senang. Saya melihat ke rumput kok begitu tumbuh tinggi-tinggi. Saya pintar elektro, saya bikin mesin babat, saya bikin sendiri, walaupun sempat kebabat juga kaki saya, ya, sampai keluar darahnya banyak sekali. Jadi seperti itu, saudara. Ada kok ini gereja kok tidak ada tembok keliling? Saya pasangi tembok keliling,
Ya, agar supaya apa? Siapa tahu Tuhan itu senang. Jadi mental seperti ini tuh saya sudah miliki dari sejak dulu, saudara. Ya, jadi usahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Konsep seter artinya tempat tersembunyi. Kesetiaan sejati menjadi di tempat tersembunyi. Apakah kita tetap berdoa ketika tidak ada orang yang tahu? Apakah kita tetap beribadah ketika tidak ada pujian? Apakah kita tetap melayani ketika nama kita tidak disebut? Disitulah emunah terlihat. Disitulah kesetiaan kita terlihat. Seperti dulu, saudara, dulu itu pernah ada orang yang katakanlah sebagai dosen dan dia punya titel. Itu kalau dipanggil nama saja enggak mau, saudara. Siapa itu? Tapi begitu disebut titelnya, wah dia berdiri langsung. Waduh, sombongnya luar biasa. Dan dia kalau masuk ke kehilat, dia hitung. Karena istrinya ngomong sama saya, Pak, itu sudah 7 kali beribadah di tempat Pak Lukas, tolong dikasih pelayanan. Ya, saya bilang, ya untuk sementara ini saya dulu, Bu. Terus besoknya nggak datang, saudara. Karena yang dia lakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain, untuk show off, untuk tunjukkan sama orang bahwa aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini. Jadi seolah-olah kalau dia tidak terlihat, tidak ada nama yang ditonjolkan, dia tidak mau. Saya bersyukur, saya punya mental itu tidak seperti itu. Orang yang suka ya syukur, tidak suka ya syukur. Inilah saya. Orang bilang Pak Lukas gobloknya luar biasa, ndak punya titel. Iya, ndak apa-apa. Yang penting saya bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang punya pemahaman seperti ini itu sangat sekali, jarang sekali. Tapi kalau kita mau berpikir, oh aku mau beribadah sama Tuhan nih, ya tidak peduli, saudara. Sama seperti di sini. Di sini saya menyamakan apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, tua muda, mbah-mbah tua atau apa, bagi saya itu sama. Kalau saya bisa nyalami orang intelektual, saya juga bisa nyalami mbah-mbah tua. Sama seperti kalau ibadah sore, biasanya di belakang itu ada mbah-mbah yang tua, itu namanya siapa lupa itu, mbah-mbah tua itu. Saya datangi, saya salami, saudara. Saya bersyukur dia bisa lebih dulu dari saya. Padahal saya sudah komit 1 jam di muka, saya harus sudah sampai. Ternyata dia lebih dulu sampai. Ada juga mbah-mbah yang tua juga dulu, saudara, yang kalau pulang saja tidak tahu rumah, ya aku balik ke rumah nggak ngerti, ya tetap saya salami. Bagi saya, di mata saya orang kaya dan orang miskin itu sama. Tidak boleh kita menyamakan. Oh, kita ibadah kaum intelektual, orang-orang yang berkelas. Nggak ada orang berkelas. Semua itu sama, saudara. Nah, saya ingin agar supaya kita menyadari, apakah saudara sebagai penyapu kehilat ataukah sebagai pengkhotbah, di mata Tuhan itu upahnya sama. Sama, saudara. Jangan saudara pikir, wah upahnya tukang sapu masih di bawah. Itu kan standar manusia. Standarnya Tuhan tidak begitu. Standarnya Tuhan adalah nyapu dengan hati
itu lebih berkenan daripada seorang pengkhotbah yang cuma pamer. Itu agar kita tahu, itu prinsip pola Ibrani seperti itu, saudara. Ya. Terus yang keempat, ibadah yang setia membawa zakar, berarti mengingat, membawa kembali dalam pikiran, bertindak berdasarkan ingatan. Ya, jadi waktu kita ibadah itu kita setia enggak, atau ibadah kita ngobrol sendiri, ibadah kita nonton game atau main game, ibadah tapi kita Facebookan. Saudara bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Wong saya di atas di sini saja saya bisa lihat sampai ke belakang-belakang kok. Orang yang sungguh-sungguh dengerin firman, ya, orang yang cuma ngobrol sana ngobrol sini, kelihatan dari sini. Ya. Sama seperti gambar ini. Yang lain ibadah nonton YouTube atau nonton HP, nah, kan tidak tepat, saudara. Oke lah, mau nonton boleh-boleh saja, tapi nanti, ya, agar supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Kemudian di dalam kitab suci, mengingat Yahweh bukan hanya mengingat secara mental. Mengapa? Karena dalam pola Ibrani, mengingat itu menghasilkan tindakan. Orang yang sungguh-sungguh mengingat Yahweh akan menjaga ibadah, menghormati firman, dan mengasihi saudara seiman. Saya bersyukur kalau di kehilat kita itu tidak ada keributan, saudara. Tapi saya melihat di banyak kehilat yang jumlah orangnya paling baru 20, baru 30, isinya pertengkaran, saling unggul-unggulan. Sekarang ini kan orang yang katakanlah buta huruf saja bisa menjadi kayak profesor. Dia main Google, main AI sudah kayak profesor, saudara. Orang yang nggak ngerti baca tulis saja bisa kayak orang yang hebat karena pakai AI sekarang. Dan masih banyak lagi kalau saya melihat kondisi keadaan yang sekarang, di mana ketika kita beribadah kita tidak bersungguh-sungguh dalam peribadatan. Makanya saya ingin kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, saudara. Ini baru di luaran, ya, agar supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Yang kelima, kesetiaan dalam kehila membutuhkan ahava, bukan hanya perasaan dalam pola Ibrani. Kasih adalah memberikan diri untuk kebaikan orang lain. Saya senang dengan kalimat ahava. Ahava itu suatu bentuk kasih yang kadarnya itu sangat tinggi, saudara. Ahava itu adalah kasih Yahweh, kasih Yesua. Sekalipun dia diolok, dicaci maki, dikutuki, Yesua tidak pernah memberikan balasan. Begitu juga Bapa Yahweh sampai kirimkan Yesua ke dalam dunia ini karena dia mengasihi. Makanya seperti di dalam Yohanan pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim atas manusia, maka semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal.
Nah, ini keistimewaan kita. Jadi saya sampaikan ini, paling tidak hati Bapa itu senang. Bahwa kita mulai membahas, merasa bahwa ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, keuntungan untuk kita sendiri. Kalau kita itu beribadah dengan sungguh-sungguh, kalau rezekinya mengalir, yang senang siapa, saudara? Iya, diri kita sendiri yang senang. Makanya saya lihat begitu banyak orang yang tiap hari isinya keluhan melulu, bahkan berani mengatakan Tuhan itu tidak adil. Siapa bilang Tuhan tidak adil? Kita yang sering meninggalkan Tuhan itu iya. Kita yang sering melawan kehendak Tuhan itu iya. Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, yang banyak salah itu kita. Karena itu, orang yang setia dalam kehilah tidak hanya bertanya apa yang saya dapat, tetapi apa yang bisa saya bawa untuk membangun tubuh Yahweh. Kebanyakan saya suka mendengar, sering kali saya mendengar mengatakan, aku sudah kebaktian rutin, dapat apa? Loh, kita ibadah itu bukan dapat apa, kita memberi untuk Tuhan. Kalau dapat apa itu bukan kita ibadah, saudara. Kalau kita ibadah itu kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian kehilah yang setia menjadi saksi Bapa Yahweh. Dunia melihat kesetiaan bukan dari perkataan kita, tetapi dari kehidupan kita. Kesetiaan ibadah bukan berapa lama kita duduk di tempat ibadah, tetapi seberapa dalam hidup kita melekat kepada Bapa Yahweh. Makanya kenapa ibadah di sini saya batasi paling-paling 2 jam, lebih-lebih ya 2,5 jam lah. Karena daya tangkap manusia itu kalau sudah lebih dari 2 jam sudah sulit, saudara. Walaupun ada pendeta yang melayani, kalau khotbah itu sudah sampai 4 jam, ya, rutin begitu terus, saudara. Kalau ditanya jemaat tadi khotbahnya apa, abuh lali kabeh, ya kan percuma kalau kayak gitu, saudara. Yang penting ibadah walaupun singkat, kita cuma 2 jam, tetapi maksimalkan 2 jam itu untuk menyenangkan hati Bapa. Kita lanjut. Emunah atau kesetiaan membuat kehilah menjadi kuat atau jemaat menjadi kuat. Avodah atau pengabdian membuat ibadah menjadi hidup. Ahava atau kasih membuat umat menjadi satu. Sehingga di dalam satu kehilat itu jemaat bisa saling mengasihi, saling tolong menolong. Misal, contoh kecil saja, saudara sedang mengendarai mobil mau pergi ke kehilat, masih jauh nih, ada jemaat yang jalan kaki. Apakah saudara akan lewati atau berhenti sejenak lalu panggil, ayo mau ke kehilat? Ya, ayo ikut. Itu kan hal yang gampang, saudara. Jadi tidak harus hal-hal yang angel, hal yang gampang saja. Kita memberi tumpangan untuk orang yang sama-sama kehilat, itu sudah wujud kasih, ya. Orang yang hanya hadir dalam ibadah itu membawa tubuhnya, tetapi orang yang memiliki emunah membawa hatinya. Dan Yahweh tidak mencari sekedar kehadiran, Yahweh mencari hati yang setia. Jadi
bukan cuma kita berbakti saja, tetapi kita menyadari bahwa ketika ibadah kita berikan sepenuhnya untuk Bapa Yahweh. Pertemuan bersama itu sebenarnya juga seperti seorang kepala keluarga kumpul bersama dalam rumah yang nyaman. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, itu selalu Tuhan punya keinginan anak-anaknya kumpul. Bapa Yahweh keluarkan bangsa Israel dari Mitsraim, dari Mesir. Apa sih tujuannya? Tidak ada tujuan yang lain kecuali mereka kumpul muliakan aku, kata Yahweh. Hanya itu saja. Sama lihat anak-anak betapa bahagianya, saudara. Tapi coba anaknya berpisah di mana-mana tempat. Apalagi kalau kondisi sedang keadaan krisis, misalnya terjadi peperangan. Di sana sementara itu hati orang tua sangat tidak nyaman, saudara. Dan saya katakan, yang namanya ibadah, kebaktian, upacara, itu semua agama memiliki kepercayaan dan cara sendiri-sendiri dalam menjalankan ibadahnya. Nah, bagaimana kita bisa beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Saya akan sampaikan secara singkat, saudara. Bagaimana kita bisa beribadah berkenan? Ya, mereka berusaha untuk berhubungan dengan sesembahannya. Agama apapun, mereka pasti berusaha untuk menyenangkan hati sesembahannya. Ya, seperti ini tadi. Ini kan mereka mau berusaha menyenangkan sesembahannya. Sama seperti kita, saudara. Tujuan ibadah adalah menyukakan yang disembah. Ya. Apapun metodenya, tentu saja Tuhannya juga berbeda. Ya. Bagaimanakah cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan sehingga ibadah kita diterima oleh Tuhan? Nah, ini saya akan sampaikan secara gampang, mudah untuk dilakukan, dan kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang benar harus datang dari inisiatif dan kemauan diri sendiri. Saudara datang ke sini ditarik-tarik orang apa tidak? Tidak, itu berkenan. Ya, satu sudah berkenan. Ada orang yang ditarik-tarik juga nggak mau, saudara. Kalau saya melihat orang Magelang itu nyenengke, saudara. Nek ngomong iya itu muantepnya luar biasa. Besok datang ya, oh iya pasti. Tapi di hari hanya nggak ada, saudara. Pokoknya kalau ngomong ya aku seneng, waduh itu muantepnya luar biasa. Tapi mbuh, ya. Kemudian yang pertama, persiapkan diri dari rumah. Untuk apa? Untuk persembahan. Jika belum punya persembahan, berdoa agar Bapa Yahweh memberkati sehingga untuk ibadah mendatang mampu memberikan persembahan. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan yang hampa. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 16 ayat 16 mengatakan jangan kita datang kepada Yahweh dengan tangan yang hampa. Walaupun mungkin saudara nggak punya uang, ya nggak apa-apa, datang saja.
Kecuali kalau saudara punya uang, nggak memberi, nah itu yang salah. Saudara cuma memberi 500 rupiah bagaimana? Nggak apa-apa. Mau 100 rupiah, mau 5.000, mau 1.000, nggak masalah. Pokoknya Tuhan menghendaki, jangan kita datang dengan tangan yang hampa. Kemudian yang B, persiapkan diri untuk memberi waktu khusus untuk Tuhan. Artinya selama ibadah usahakan jangan terlambat. Nah ini saya tanyakan saudara, jauh mana rumah saudara dengan bandara atau airport? Jauh mana rumah saudara dengan bandara? Jauh mana? Jauh bandara. Lah kok tidak telat? Ayo. Kalau saudara bilang, saya mau ke Jakarta, pesawat jam 6. Kok saudara belum jam 6 kok sudah sampai? Iya toh? Kita jujur. Kenapa? Karena takut ketinggalan. Naik kereta api juga begitu. Sekarang kereta api kan tepat waktu. Kalau kita pergi ke stasiun dengan pergi ke Kehilat, jauh mana? Jauh ke stasiun. Lah kok stasiun bisa tidak telat? Karena ingin tidak tertinggal. Ya kita latihan, kita kan sedang latihan. Memang ada ucapan lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Tapi kalau tiap ibadah selalu telat, nah itu yang perlu direvisi, saudara. Dari dulu saya punya prinsip, apalagi sekarang. Kalau ibadah Shema Israel, itu berarti awal. Kalau saya belum Shema Israel dan terakhir belum doa berkat, itu belum penuh artinya ibadah saya. Ibadah yang penuh yaitu ibadah yang tidak terlambat. Amin. Ya, sekarang hari ini saudara sudah menerima pengertian kayak begini. Sekarang dicoba supaya nanti ibadah hari Sabat maupun hari Minggu saudara tidak lagi terlambat. Oke? Ya, saudara setuju? Ya, kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, kita belajar untuk mendisiplin diri, itu kita menyenangkan, saudara. Sampai hari ini saya pertahankan 1 jam di muka saya harus sudah berada di dalam Kehilat. Ya, walaupun saya datang ya sudah ada yang datang duluan, saya kalah. Ya. Tapi saudara tidak harus nyontoh saya. 1 jam di muka nggak perlu. 5 menit saja sebelum ibadah mulai, saudara sudah ada di tempat. Amin. Orang sekolah juga begitu, bukan? Kalau sudah teng-teng jam 7:30, pintu gerbangnya ditutup. Sing jaga satpam. Sudah saudara tidak bisa masuk. Betul saudara? Ya. Nah kalau sekolah, kalau jadwal kereta api atau airport, ya pesawat, itu saja saudara tidak mau terlambat. Apalagi kita ibadah untuk si pencipta, untuk Bapa Yahweh yang menyelamatkan kita. Amin. Ya, jadi belajar untuk tidak terlambat. Lanjut. Yang C, persiapkan diri untuk memberi hati bagi Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan marah, sebel, pahit, dan lain-lain. Ada orang yang mau ibadah tapi ribut dulu, suami istri, bertengkar dulu. Nanti kalau sudah, ayo kita masuk ke Kehilat biar ketok bagus gandengan. Ketoknya gandengan, saudara.
Tapi begitu keluar sambung lagi. Iya, sambung lagi. Wah, repot kalau kayak gitu, saudara. Banyak yang seperti itu, ya. Ribut, sementara gencatan senjata dulu. Berhenti, ya, gandengan. Dilihat kan baik, ya toh? Walaupun ngapusi Tuhan lah istilahnya. Nanti kalau sudah gencatan senjatanya dihilangkan, ribut lagi, onek-onekan lagi, rame lagi. Nanti gencatan senjata lagi kalau hari raya. Lah percuma, saudara. Kita harus punya damai di hati setiap hari, setiap waktu. Amin. Jadi kita datang ibadah itu nyaman sekali. Tapi kalau kita ribut di dalam hati, di sini masih kita memuji Tuhan, rasanya abot kita memuji Tuhan, males rasanya, karena hatinya tidak benar. Yang kedua, ibadah dengan membawa hati, artinya saat pujian, pikiran dan hati tidak kemana-mana, sehingga dapat meresapi pujian. Angkat tangan ya angkat tangan, tepuk tangan ya tepuk tangan. Jika malas, coba tanya orang yang tidak punya tangan. Sama, saudara tanya saya saja ya. Begini saudara, saya kan sejak stroke, kalau tepuk tangan itu capeknya luar biasa. Sepertinya tenaga saya terkuras habis. Bahkan saya dulu waktu pulang dari rumah sakit tidak bisa tepuk tangan, meleset terus, mau tepuk tangan meleset terus. Sekarang sudah bisa tepuk tangan, tapi sayangnya kalau kelamaan sedikit capek. Makanya saudara yang bisa tepuk tangan masih sehat, tepuk tanganlah yang sungguh-sungguh. Amin. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau bisa menari, menarilah. Saya tidak bisa menari sekarang, saudara. Nek menari ya geloyoran, tidak karu-karuan, bahkan bisa jatuh. Jadi kalau saudara yang masih kuat, masih bisa menari, menarilah dengan sungguh-sungguh. Misalnya ada pujian, kalau Andre kan biasanya memimpin pujian, ada tariannya. Ada muter kanan, muter kiri, bisa nggak saudara ikut muter kanan kiri? Pujiannya putar ke kanan, putar ke kiri, meneng wae. Lah kuwi pujiane ki ngomong putar ke kanan, putar ke kiri itu apa? Itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia kok masa ndak bisa, saudara? Nah dikatakan putar ke kanan, putar ke kiri, yang muter. Kalau saudara melihat ibadahnya orang negro, nggak ada apa-apanya, saudara. Itu kalau orang negro, kalau ibadah, apalagi kalau firman seperti ini, ada yang bangkit berdiri mengaminkan firman. Kalau puji-pujian, wah semangatnya luar biasa sampai menari-nari di tengah-tengah. Nah kalau kita tidak, kita nggak perlu seperti itu, tapi keluar dari dasar hati kita, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi nyanyikanlah dengan segenap hati kita. Kemudian dukung memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, ini ritual. Tuhan duduk pujian. Saya memberikan sedikit kan. Gitu loh, ojo besengut wae kayak gitu ya. Wong pimpin pujiannya semangat, wah luar biasa semangatnya. Lah kok saya lihat singere kok meneng wae besengut, kan nggak jadi kalau bisa menambah, jadi ikut ke transfer semangatnya. Untung pemimpin pujiannya saya lihat
beberapa orang itu semangatnya luar biasa. Cuman singernya ini loh, yang saya bilang itu, jajal nanti nek ada pujian hari Sabat, saya pengen lihat itu singernya ikut tersenyum apa besengut, ya. Cobalah yang semangat, saudara, ya, supaya puji-pujiannya bisa menarik. Kemudian jika tidak kuat berdiri, boleh duduk sambil berdoa di dalam hati. Tuhan, sembuhkan kakiku agar bisa seperti mereka. Jangan malah marah kalau disuruh berdiri. Saya berpikir, wah, kalau saya itu bisa, kalau saya kan sejak sakit sini linu terus, saudara, dengkulnya linu, ya. Kalau berdiri kadang mau jatuh, sehingga saya banyak duduk, karena memang saya tidak kuat lama-lama, jadi saya pertahankan itu hanya untuk khotbah. Saya kayak gini tuh sudah kemeng loh, saudara, tapi saya harus kuat sampai selesai, apapun risikonya. Makanya kalau puji-pujian, ya saya menghimpun tenaga dulu. Tapi kalau ada kalanya saya bisa berdiri, saya berdiri. Saya berusaha untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Kemudian jangan keluar makan di kantin. Ajari anak seawal mungkin untuk tidak keluar. Bawa alat-alat tulis atau gambar atau game yang silent, dan membawa makanan kecil untuk anak. Kalau saudara lapar, tahan sebentar. Percayalah, saudara tidak akan pingsan. Ada yang kelaparan sampai pingsan di Kehilat? Nggak ada. Saya belum pernah sampai sekarang, dimanapun ada orang yang kelaparan kemudian pingsan, ditanya, kamu kenapa pingsan? Kelaparan. Belum pernah, saudara. Usahakan agar lapar seperti apapun, tunggu nanti. Kalau laparnya sudah tidak ketulungan, ya saudara nggak punya uang untuk beli di kantin, lari ke pastori, ya, makanannya enak-enak di sana. Jadi berusaha semaksimal mungkin jangan lapar terus makan di luar. Saya sering melihat orang waktu pemberitaan firman masih makan di luar. Dalam hati saya, lopo ngerti orang ini, cuma makan. Ya saya berharap untuk yang penjaga kantin ngasih tahu, kamu kalau makan jangan di sini, masuk ke dalam saja. Lebih baik di dalam sambil makan daripada di luar tidak dengerin firman, saudara. Walaupun kalau di dalam tidak makan itu lebih baik, ya. Jadi kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sedang berlatih. Jadi jangan sampai materi ini dijadikan alasan untuk tidak datang ibadah karena anaknya sulit diatur. Nah ini, saudara. Waktu masih bayi, penyerahan. Pak Lukas, penyerahan anak, ya wes penyerahan. Tapi begitu masanya anak itu besar sekolah minggu, nggak diajak ibadah. Atau bahkan tidak diajak ibadah. Kalau diajak, loh kenapa kok ndak ibadah? Wah anakku nakal loh. Naik bangku. Ya kalau anak kecil naik bangku, saya masih rodok maklum, saudara. Lah sing naik bangku ki ibuke. Nah itu saya ndak bisa toleransi, saudara.
Mosok ibuke naik-naik kursi. Ya, kalau anaknya enggak apa-apa, ibunya tinggal ngasih tahu saja, enggak boleh begitu, besok lagi. Gitu. Ya. Saudara paham sampai di sini? Ya, ini kan gampang saja nih. Gampang sekali. Bagaimana cara ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, pahami materi khotbah. Bila perlu bawa alat tulis atau tulis pakai HP. Kalau kurang jelas, tanyakan hari Rebo atau WA ke saya. Saya lebih suka kalau tidak paham, tanya langsung kepada saya. Saya itu modelnya yang tua itu saya anggap kakak saya, yang lebih muda saya anggap adik-adik saya. Saya tidak menyamakan diri saya sebagai pendeta dengan jemaat, tidak. Saudara nggak ngerti, bisa langsung WA saya dan pasti tak jawab. Kalau saya sedang sibuk, ya tak tunda dulu, pokoknya pasti terjawab walaupun lambat, saudara. Ya. Saya nggak seperti gembala-gembala yang lain, hari ini kirim WA, jawabnya besok. Bukan begitu. Hari ini kirim, hari ini juga saya jawab. Bahkan ada dulu orang yang sedang tes STH, ya ujian tapi tanyanya saya sing ora sekolah. Ini 7 hari raya itu apa saja tak balesi karena dia sedang ujian, saudara. Jadi saya itu paling gampang tuh dihubungi, saudara. Saya nggak sulit-sulit dihubungi. Saya paling mudah berhubungan dengan jemaat. Sama anak muda ya bisa, anak kecil ya bisa, mbah-mbah tua ya bisa. Kemudian yang selanjutnya, HP dimatikan atau silent. Jangan ngobrol, kasihan orang yang di sampingnya. Nah, ini saya kira gampang lah ya, saudara. Kemudian jangan lempar-lemparan kertas karena akan mengganggu dan tidak tertib. Dulu sudah ada, tapi sekarang tidak ada. Saya bersyukur, saudara. Dulu waktu zamannya Pak Marli yang bersihi, oh itu banyak kertas yang dilempar-lempar. Ya. Gembala kita itu seperti apa? Ada yang tanya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak menemukan, artinya mereka lebih tertib daripada yang dahulu, ya. Jika ada teman yang ngajak ngobrol, ingatkan untuk ditunda saja nanti setelah selesai ibadah. Kalau cuma bicara sepatah kata sih nggak apa-apa. Ya, namanya orang tanya ya dijawab. Tapi nek dijak ngobrol ya jangan, saudara. Nggak ngerti akhirnya. Paham nggak, saudara? Paham. Nah, ini cara ibadah yang gampang lah. Ya. Saudara mungkin gagal dalam mengimani sesuatu. Tapi dengan ibadah yang benar atau kusuk atau tertib, pasti akan menyenangkan hati Tuhan yang bertindak menolong saudara. Otomatis rezeki saudara akan mengalir. Amin. Ya sama seperti saya saja. Kalau anak saya mengalami kesulitan ya ora usah njaluk tak tukokke, saudara. Misalkan sepatune bolong, ndak usah nunggu bolong, tak belike dulu. Ya. Tingkatkan kualitas ibadah kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah lewat. Senangkan hati Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita belajar tentang avodah, cara ibadah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan.
Siapa yang menyenangkan hati Tuhan, jangan saudara bingung kalau Tuhan mencurahkan rezeki luar biasa untuk saudara. Amin buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala saudara, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, buat anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mengerti ibadah yang berkenan itu seperti apa. Kami ingin menyenangkan hatimu ya Bapa, dan apabila ada sesuatu yang keliru waktu-waktu yang lalu, saya akan memperbaikinya. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Tis'a B'Av yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 6 sore di Kehila dengan tema Menjaga Bait Suci Yahweh dan Tubuh Orang Percaya. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumuman kita saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak Yahweh, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami ya Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar supaya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan memberikan berkat yang mengalir, sehingga anak-anak-Mu boleh bersukacita di dalam Engkau. Melalui pengertian kami tentang ibadah yang berkenan, saya percaya anak-anak-Mu akan melakukannya dan berkatnya akan mengalir. Terima kasih Bapak Yahweh. Pertemukan kembali kami pada waktu mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh ve yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem leka shalom. Baruk ata Paer ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitnika ufri atmatka ufri faemteka syekar ala peka westorotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam besem Yesus HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.